Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu Guru dari KKG Paguyuban Guru Olahraga di Kecamatan Murinano terkait tentang diseminasi budaya positif terkait dari kegiatan aksi nyata saya yang harus saya laksanakan di CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengawali memulai dari diseminasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini memberikan dampak yang baik untuk peserta didik kita dan juga bisa menjadi dampak yang baik juga atau feedback yang baik juga untuk kita. Jadi nantinya kita bisa menerapkan terkait tentang budaya positif ini untuk peserta didik kita di lembaga kita masing-masing. Yuk, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi kalian. Langsung saja pada diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Oke, next Pak. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah guna membentuk siswa yang mempunyai pribadi yang lebih baik. Istilahnya itu nanti kita itu membuat sebuah keyakinan, ya, berbeda dengan peraturan. Sebuah keyakinan yang nantinya menjadi kebiasaan atau menjadi budaya yang akan bisa diterapkan pada peserta didik kita nantinya di lembaga kita, sehingga memunculkan hal-hal positif atau hal-hal yang baik untuk peserta didik kita lebih lanjut. Oke, next slide. Kalimat pemakai, setuju atau tidak? Menurut jenengan, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Nanti mari kita cross check di materi selanjutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut jenengan gimana? Setuju. Setuju. Oke. Yang ketiga, penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Untuk lebih realistis bagaimana nanti materi ini dijelaskan, apakah memang pemberian hukuman kepada anak itu memang lebih baik, menjadikan anak lebih baik lagi, atau malah anak malah semakin menjadi tidak bisa diatur, atau penghargaan yang kita berikan kepada anak itu juga membuat anak semakin termotivasi melakukan hal-hal baik, atau sebaliknya itu menjadi problem-problem yang malah menjadi problem yang baru dalam kita menangani anak tersebut. Baik, mari kita lanjutkan. Budaya positif di sini ada 6 materi nantinya yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, setelah itu ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia. 5 materi terkait ini nanti akan saya jabarkan, akan saya jelaskan pada materi-materi slide berikutnya. Oke, next. Disiplin positif. Disiplin positif kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan.
pada suatu yang sudah ditentukan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Sebab disiplin positif tidak wajib dengan memberikan hukuman. Nah, kenapa kok disiplin itu tidak wajib dan tidak harus memberikan hukuman? Nanti akan ada penjelasan di slide selanjutnya. Next. Tetap pada materi disiplin positif, di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga siswa bisa memiliki tingkah laku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang muncul pada anak-anak di saat kita mau menghibur nilai-nilai kebajikan dari anak itu sendiri, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka sendiri, serta bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar. Jadi mereka memiliki kesadaran, mereka memiliki kesadaran dalam melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Oke, next. Disiplin positif adalah salah satu disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan memberdayakan anak atau siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, ribut, tanpa ancaman maupun hukuman. Artinya, ribut atau sogokan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu nanti akan memunculkan problem. Problemnya nanti akan beberapa. Oke, jadi ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Maupun hukuman yang kita berikan kepada anak mungkin bisa saja akan memberikan dampak atau merubah anak hanya pada waktu itu saja. Nah, untuk waktu selanjutnya belum tentu bisa merubah anak menjadi melaksanakan budaya-budaya positif yang terbaik ke depannya, karena mereka hanya merasakan hukuman atau merasakan hal mau perbaiki diri pada saat itu saja. Oke, next. Motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Lanjut. Motivasi tingkah laku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang ada di pola pikir mereka di saat kita memberikan hukuman. Jadi di saat kita memberikan hukuman kepada peserta didik atau siswa kita, yang ada di pikiran mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hanya pada saat itu saja. Hanya pada saat itu saja. Untuk keberlanjutannya itu belum tentu menjadikan anak memperbaiki diri dan melakukan hal-hal baik lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi pola pikir mereka di saat kita mengiringi sebuah reward atau penghargaan itu, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka tersadarkan melakukan hal-hal baik di saat mereka akan diiringi penghargaan saja. Karena untuk selanjutnya mereka mungkin tidak akan melakukan hal itu dikarenakan tidak ada iming-imingnya itu tadi. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri atau motivasi fisik. Nah, ini yang kita butuhkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, inilah sebagai bentuk menghargai diri sendiri atau motivasi yang muncul, motivasi intrinsik yang muncul dari diri dia sendiri. Sehingga dia berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukan hal ini. Nah, inilah perbedaan dari hukuman yang ada di pola pikir mereka, di pola pikir peserta didik kita, dan penghargaan. Mereka menganggap saya akan diberi sesuatu kalau saya lakukan. Selanjutnya mereka tidak bisa melaksanakan budaya-budaya positif yang lebih baik lagi, karena mereka hanya melakukan hal baik di saat ada iming-iming penghargaan. Yang kita perlukan adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri dia, yaitu dengan pola pikirnya saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya, dan itu akan berkelanjutan hingga ke depannya nanti. Oke, next one. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ya, ini diambil dari pemikiran
Konsepsi keteladanan sikap mereka catatan 5 tahun 2013 halaman 469. Next, ini perbedaan dari hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya. Mengapa menganggapnya gagal? Karena pada hukuman yang mereka atau yang murid kita rasakan adalah yang pertama menyakitkan. Karena kita pasti memberikan hukuman untuk dengan tujuan biar mereka jerah, menghardik, menunjukkan kata-kata yang sedikit intonasinya agak menekan, gitu ya, tidak nyaman. Mereka akan merasakan tidak nyaman di saat memberikan hukuman. Terus murid takut, jelas. Murid akan takut kepada guru ketika guru memberikan hukuman. Terus memaksa. Mereka tidak dengan besar hati, mereka tidak dengan ikhlas melakukannya, karena memang dianggap melakukan kesalahan selalu diberi hukuman oleh bapak ibu gurunya. Yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang biasanya terjadi, bahkan terjadi di murid saya sendiri juga. Di saat anak melakukan kesalahan, mereka tahu kalau dia akan dihukum. Sehingga ketika kita bertanya, ketika kita menginterogasi peserta didik kita, dia itu akan berbohong. Apakah kamu melakukan hal ini? Tidak, Pak. Apakah kamu melakukan membeli temanmu? Tidak, Pak. Apa artinya seperti itu? Padahal mereka sebenarnya melakukan, Pak. Kadang berakhir dengan adu argumentasi dengan lawannya. Yang temannya, iya Pak, saya tadi diganggu. Sementara si pihak merasa dituduh mengganggu, dia akan merespon dengan berbohong, hanya menyembunyikan kesalahannya, gitu. Terus yang berikutnya, murid menjadi rendah diri. Di saat kita memberi hukuman, dia merasa terkucilkan, direndahkan di depan teman-temannya, sehingga itu menimbulkan emosional yang tidak baik. Berikutnya adalah penghargaan. Mungkin kita menganggap memberi penghargaan kepada peserta didik atau kepada murid kita selayaknya anak akan merasa bangga. Namun itu malah memunculkan beberapa problem. Contohnya, salah satunya tidak efektif. Saya merasa itu tidak efektif karena memang kurang baik ya. Yang kedua, merusak hubungan atau iri. Kadang-kadang kita mempraktekkan sebuah materi pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab pembelajaran ini? Soal ini nanti saya kasih, Pak Guru kasih hadiah. Nah, dan kita sendiri juga tahu bagaimana potensi atau kemungkinan potensi yang dimiliki anak-anak itu berbeda. Ada yang anak pengetahuannya lebih baik daripada keterampilannya. Ada anak yang keterampilannya lebih baik daripada pengetahuannya. Di saat kita mengiming-iming sebuah penghargaan atau hadiah dalam konteks memberikan materi pengetahuan, anak yang keterampilannya lebih tinggi dengan pengetahuan yang berbeda, dia akan kalah. Pasti nanti akan menyeletuk gini, coba dipraktekkan, saya pasti lebih bisa, gitu. Itulah yang dimaksud dengan merusak hubungan antar temannya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya, bagaimana anak hanya difokuskan pada materi yang sedang diujikan kepada bapak ibu gurunya. Ya, salah satunya itu tadi, di saat pengetahuan yang diberikan diujikan kepada peserta didik, kreativitas keterampilan pada anak yang lain tidak muncul dan itu menyebabkan permasalahan. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, sungguh sangat baik, sungguh sangat brilian di kurikulum merdeka, bahkan di kurikulum 13 ini, bahwasanya tidak diperbolehkan mencantumkan ranking atau peringkat pada rapor. Karena kenapa? Karena adalah itu merupakan sebuah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Dan itu ternyata sudah dipikirkan oleh penggagas kurikulum ke-13 di kala itu. Jika tetap dimasukkan rankingan pada rapor, itu membuat kegagalan dalam mendisiplinkan identitas anak. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, seseorang atau anak yang lain yang merasa tidak bisa menjawab atau tidak bisa mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, dia itu merasa haknya tidak terpenuhi. Aku loh bisa kalau tema soalnya seperti ini, tapi kenapa kalau soal seperti ini tidak diberikan oleh pak guru sama bu guru, padahal saya menguasai hal ini. Mungkin itu yang ada di dalam pikir anak dengan kompetensi atau potensi yang
konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini saya merupakan ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan antara stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi pada konsekuensi yang didapatkan oleh anak yaitu hanya pada jangka pendek saja, yang artinya untuk kedepannya mungkin anak akan melupakan atau mungkin anak tidak akan melanjutkan lagi terkait tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Setelah itu murid hanya menghormati peraturan, sekedar oh ya peraturannya seperti ini. Artinya anak hanya sekedar menghormati peraturan saja. Terus restitusi, ini yang terbaik, produk yang terbaik yang harus dilaksanakan nanti. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita gali, apa kesalahanmu, apa problemmu, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Kita gali. Jadi sehingga dia itu akan berpikir dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Salah satu contoh jika si anak melakukan kesalahan, kita akan mengidentifikasinya dan menanya apa nantinya yang dilakukan di kemudian hari agar kesalahan ini tidak dilakukan. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada restitusi. Yang ketiga, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jika suatu saat nanti suatu contoh permasalahan anak membuli atau mengganggu temannya, itu akan diidentifikasi. Kenapa kamu melakukan itu dan kenapa kamu melakukan hal itu kepada temanmu? Kalau kamu melakukan itu, kamu mendapatkan apa? Kalau ini yang kamu lakukan ke temanmu, apa yang didapatkan temanmu? Nah, itu akan memunculkan nalar-nalar kreatif pada anak sehingga anak akan berpikir kerugian apa yang saya dapatkan, keuntungan apa yang saya dapatkan, dan kerugian apa yang didapatkan oleh teman serta keuntungan apa yang didapatkan oleh teman. Selanjutnya adalah siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, berkorelasi pada yang tadi. Terus teori kontrol, jadinya memegang kontrol pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi anak akan berpikir, wih, saya tidak dihukum sama Pak Guru dan Bu Guru, saya tidak diberi apa-apa, namun saya diberi pengertian bahwasanya yang saya lakukan itu salah, bahwasanya yang saya lakukan itu merugikan teman saya, dan apa yang harus saya lakukan nanti biar saya tidak merugikan diri saya sendiri dan tidak merugikan teman saya. Nah, dia akan diberikan solusi-solusi sehingga nanti dalam jangka panjang si anak itu akan mempraktekkan dan menjadi budaya bagaimana dia melakukan hal-hal positif. Oke, next one. Ini antara hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu guru, tindakan guru seandainya jenengan menjadi guru. Yang pertama, jenengan semuanya memberikan pada anak jenengan suruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mario? Ya itu. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia itu disuruh tulis anaknya. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Yang lain. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Yunus bagaimana? Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menurut Pak Ibra? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Pak Pur gimana? Apakah itu hukuman atau sebuah konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti akan ada jawaban bagaimana. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi si anak ini telah mencoret-coret buku temannya. Setelah itu dia pun sadar dan mengembalikan, ini saya ganti bukumu yang tadi saya rusak. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi untuk guru nanti? Konsekuensi. Oke. Terus yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi di saat dia belajar tidak sengaja menumpahkan, tapi dia sadar dia akan membersihkan air tumpahan itu tadi. Menurut Bu Yudin gimana? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam.
itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah ini ada 2 jawaban dari teman-teman ini. Ini kan ranahnya PJOK ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini pas pelajaran PJOK. Di satu sisi ada teman yang menjawab itu sebuah konsekuensi, konsekuensi dari Pak Ivan. Di sisi lain Pak Indra tadi menjawab itu adalah sebuah hukuman. Oke, setelah ini akan ada jawaban apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Next one. Nah ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat. Di saat mereka terlambat ke sekolah, itu ternyata hukuman. Kenapa? Karena itu sebuah impact yang diberikan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka merugikan diri mereka. Duh, aku disuruh nulis 100 kali ya. Tidak ada feedback yang positif pada dia. Apa sih susahnya? Ini kalau terjadi pada anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip, anak-anak yang keterampilannya lebih baik. Mereka disuruh, ayo bro, lari 100 meter. Mereka akan cepat dengan lari dengan cepat. Tapi di saat mereka disuruh membaca, asa-asa. Nah, mereka akan lebih suka diberikan hukuman seperti ini. Impactnya apa? Tidak ada feedback yang bagus untuk kemudian hari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, masuk pada hukuman. Dikala itu mengikuti upacara, katakan mengikuti upacara, dia terlambat mengikuti upacara. Setelah itu upacara selesai, dia disuruh lari 2 kali lapangan. Itu merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu juga termasuk hukuman. Karena apa? Karena korelasi antara menjaga kesehatan menggunakan masker dengan anak disuruh push up itu tidak ada. Kecuali hukumannya itu karena kamu tidak memakai masker. Sekarang coba kamu bersihkan, bersihkan alat kebersihan alat kesehatan di P3K. Nah mungkin itu sedikit ada korelasinya, ya. Makanya ini disebut dengan hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan sebuah konsekuensi karena itu menimbulkan rasa pertanggungjawaban pada diri anak. Bagaimana anak tersebut merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi. Anak merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, sehingga apa yang sudah dilakukan tadi bisa dia menyenggol atau tidak sengaja menyenggol air itu sehingga tumpah, dia merasa bertanggung jawab untuk membersihkannya. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Itu masuk pada hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Loh, kok bisa Pak? Tadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Kenapa yang diberikan lari mengelilingi basket 2 kali di saat terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK itu konsekuensi? Kok bukan hukuman juga? Jadi korelasinya seperti ini. Di saat masuk sekolah, katakan dia terlambat mengikuti upacara, seperti contoh yang saya berikan tadi. Setelah upacara, dia disuruh lari 2 kali. Apa korelasi antara upacara dan lari itu tadi? Tidak ada. Yang artinya dia tidak merasa bertanggung jawab. Oh iya, kesalahanku ini, hukuman yang saya dapatkan ini. Yang artinya tidak ada feedbacknya. Nah sementara di saat pelajaran PJOK 10 menit awal, anak-anak biasanya kan melakukan pemanasan karena si anak tersebut terlambat, ya kan, tidak mengikuti pemanasan kan. Ya, oke, kamu lari 2 kali. Ya, lari 2 kali mengelilingi lapangan basket. Itu merupakan bagian dari pemanasan di pelajaran olahraga. Nah, jadi bukan sebuah hukuman, gitu ya pemahamannya. Oke. Itulah pemahaman dari
hukuman dan konsekuensi yang saya tuangkan melalui beberapa tindakan sebagai contoh tindakan guru. Oke, lanjut. Nah, itu masih ada korelasinya. Oke, yang disebutkan Pak Yo sedikit ada korelasi. Ini sebuah konsekuensi juga bisa dikatakan konsekuensi. Kalau sebuah konsekuensi ya, kalau anak terlambat upacara, nanti di akhir sesi upacara selesai, anak disuruh maju selalu hormat beberapa menit dan kembali kelas. Itu bisa dikatakan konsekuensi. Karena ada korelasi antara kesalahan yang dilakukan terkait dengan kegiatan di sekolah itu tadi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama tanpa kita sadari, di saat kita bentak anak atau mungkin kita menghardik mereka, yang mungkin kita menganggap kamu melakukan kesalahan, kita kasih hukuman, tapi itu akan melekat pada diri anak entah sampai berapa tahun nantinya, gitu. Karena saya juga dulu mengalami sampai detik ini, saya masih teringat guru siapa dulu yang pernah pukul saya pakai tongkat papan. Kalau dulu di papannya pakai tongkat ya. Saya sampai detik ini ingat siapa dia, nama-namanya gitu, ya. Namun tidak sebagai keingatan untuk mendendam, ya. Berikutnya anak membenci kedisiplinnya. Nah, pada akhirnya di saat ada peraturan harus ini, harus itu, anak akan membenci. Terus paksaan, anak akan terpaksa melakukan secara jelas sesuatu hukuman atau hal yang negatif diberikan kepada anak akan merasa itu terpaksa dalam melakukannya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, iya, hukuman menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, tidak ada feedback positif yang diterima pada anak. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan pada akhirnya ini, karena dia takut dihukum, meskipun dia sadar dia salah dalam perilakunya, dia akan berbohong. Kamu tadi yang membuli temannya, kamu tadi yang menghadik atau memukul. Tidak, saya tidak memukul. Nah, itu malah menimbulkan permasalahan, ya. Terus yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai juga. Namun pada konsekuensi itu berbeda. Pada konsekuensi yang diberikan adalah sesuatu harus terjadi. Apa yang dia lakukan, apa yang dia terima, itu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Seperti halnya tadi, anak disuruh lari di saat PJOK, di saat pembelajaran PJOK, hanya di waktu tertentu, karena itu memang sudah sesuai dengan mata pelajarannya yang sedang dikontrol. Yang ketiga, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, yang artinya di saat kita memberikan stimulus, anak memberikan tanggapan, tentunya tanggapan yang positif. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja atau tidak. Itulah perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Oke, next. Sekarang kita masuk pada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang dilandasi oleh motivasi intrinsik, yang artinya itu motivasi muncul dari diri mereka sendiri, ya, dan melalui nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu kita drop dari peraturan yang sudah disepakati bersama, kolaborasi antara guru dan anak. Setelah itu kita turun lagi menjadi nilai-nilai kebajikan universal, kesepakatan bersama antara guru dan siswa-siswa. Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan keyakinan kita. Kita tidak menggunakan helm, nanti menimbulkan apa? Kecelakaan. Kita sendiri yang dirugikan. Salah satu contohnya seperti itu. Yang kedua, mengapa
mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu kan sebuah kesadaran juga, ya kan? Sebuah keyakinan juga bahwasanya kalau 3M itu tidak kita laksanakan akan merugikan diri kita sendiri, gitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena di saat pelatihan jika kita terlambat, yang dirugikan kita sendiri, karena kita akan terlambat mendapatkan materi yang sudah disediakan. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam diri anak tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi tidak hanya peraturan yang tertulis sehingga anak itu nanti tidak begini, tidak begitu, yang nantinya akan dilanggar. Malah anak sekarang menyebutnya peraturan itu untuk dilanggar, Pak, malah gitu ya. Maka dari itu muncullah keyakinan keras untuk kesadaran diri kita masing-masing, untuk kesadaran anak-anak sesuatu yang tidak dilakukan akan membuat merugikan diri mereka sendiri. Oke, next. Nah, mekanisme seperti ini. Mekanisme seperti ini. Jadi dalam membuat budaya positif dan keyakinan keras itu tidak ujuk-ujuk kita membuat keyakinan kelasnya seperti ini, keyakinan keras seperti ini. Tidak. Namun kita background dari awal, kita berdoa dari anak-anak. Ayo, peraturan apa yang harus kita tegakkan anak-anak di kelas kita? Nanti akan ada yang menjawab, tidak boleh datang terlambat, Pak. Ditulis peraturan, tidak boleh datang terlambat. Ini, Pak, kalau meminjam sesuatu harus dikembalikan, Pak. Oke, meminjam sesuatu harus dikembalikan. Tidak boleh mukul temannya, Pak. Oke, tidak boleh mukul temannya. Itu hanya sebuah peraturan. Ini belum jadi, itu masih mentah, ya. Setelah itu kita turunkan ke keyakinan kelas. Dalam arti kata, kita jadikan kalimat positif. Salah satu contoh, tidak datang terlambat ketika masuk kelas. Itu kata-kata peraturan itu kita turunkan menjadi kalimat positif. Salah satunya mungkin karena tidak datang terlambat disiplin. Nah, kita turunkan ke kalimat positif disiplin. Disiplin nanti kita imbul, kita masukkan lagi ke keyakinan kelas. Nah, terus salah satunya tadi tidak membuli atau tidak memukul temannya. Bisa kita masukkan ke keyakinan kelas dan kalimat positifnya adalah bisa keyakinan kelas menghargai orang lain. Kita masukkan ke menghargai orang lain. Jadi sama kita ambil contoh disiplin dan menghargai orang lain. Itu kalimat positif yang nantinya kita masukkan ke keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas sudah jadi, kita kesepakati masuk ke dalam lingkungan positif. Kita kesepakati kepada anak-anak. Oke, keyakinan kelas adalah disiplin ya. Jangan sampai ada yang lambat. Waktunya masuk ya masuk. Istirahat jam sekian, masuknya jam sekian. Terus menghargai orang lain, tidak boleh membuli temannya, tidak boleh mengolok-olok temannya. Itu sudah masuk pada keyakinan kelas, ya. Dan itu nanti disepakati bersama dan menjadi budaya positif yang akan dilakukan anak-anak berkelanjutan seperti itu. Ya. Oke, next one. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel G. Di sini ada 3 komponen, yaitu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya. Hormat yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sementara diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Mekanismenya seperti ini. Next one, ada contohnya. Salah satu contohnya ini, saya ambil pada komponen hormat. Terdengar, jika budaya positif itu sudah dilaksanakan di sekolahan atau di kelas dengan keyakinan anak-anak, akan terdengar suara statement dari anak ini. Yuk, saya bantu, saling menghargai, saling membantu. Terus mungkin ada kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, gotong royong bersama-sama, ya, dan lain sebagainya. Terlihatnya apa? Terlihatnya salah satunya adalah berempati terhadap orang lain. Berempati kepada temannya, berempati sesatu sama lain. Dan yang perilaku yang didapatkan yaitu tersenyum ramah. Anak-anak semakin berapiak kalau bahasanya langsung.
sering rapat dan lain sebagainya. Gitu. Sementara jika kita masukkan ke tabel T, hormat, yang tampak adalah datang tepat waktu. Makanya datang tepat waktu. Namun hal negatif apa yang tidak tampak yaitu sering hadir terlambat. Terus ada lagi menyapa teman dan guru setiap hari. Hal yang negatif yang kita tidak tampak bisa saja tak acuh kepada teman dan guru dan sebagainya. Ya, itu merupakan salah satu mekanisme bagaimana keyakinan kelas dalam bentuk tabel T dan tabel T. Oke, next. Nah, ada satu lagi seperti yang tadi. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu masuk dalam keyakinan apa? Keyakinan kelas apa? Disiplin kan? Menghargai orang lain kan? Terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira Pak Rio itu apa? Wis disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Bagaimana menurut Pak Ivan? Menghormati. Oke, menghormati bisa. Kasih sayang bisa. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dari beberapa peraturan itu tadi kita backdropkan, kita dorong lagi ke keyakinan kelas apa saja dan menjadi keyakinan kelas apa saja nanti ya dengan kalimat yang positif. Oke, next. Nah, salah satunya tadi yang dijawab dari Pak Rio adalah disiplin Pak ya. Nah, ternyata itu menghormati orang lain dan komitmen. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dia merasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, artinya dia menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan pada orang lain dan menghormati orang lain pula. Dilarang menggunakan narkoba, ya itu terkait tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan mencoba untuk bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah merupakan keselamatan dan keamanan. Ya, itulah merupakan antara peraturan dan disimulasikan atau dihimpun jika akan keyakinan kelas. Oke, next. Nah, ini salah satu bentuk realisasi saya bagaimana saya membentuk keyakinan kelas waktu ini di kelas 5. Ini saya menghimpun pada anak peraturan kelas apa saja ini yang akan kita lakukan. Ayo angkat tangan, saya bilang gitu. Banyak yang angkat tangan, ada yang bilang salah satunya saya sebutkan tadi, Pak kita tidak boleh datang terlambat. Oke. Pak kalau meminjam barang harus dikembalikan. Oke. Pak ini anak-anak sering mengolok-olok temennya, ngatain, manggil dengan nama orang tua, kita tulis. Itu peraturan ya. Nah, dari peraturan itu semua kita kumpulkan lalu kita arahkan ke kalimat positif. Contohnya itu tadi berangkat tidak terlambat ke kelas, masuk pada disiplin, komitmen dan lain sebagainya ya. Lanjut. Nah, di sana beberapa peraturan sudah saya buat, itu hanya ada di belakang saya ambil sampel 4 saja. Peraturan sudah dituliskan. Setelah itu keyakinan saya kasih positif pada anak-anak, saya kasih positif menuliskan keyakinan kelas apa saja nantinya. Seperti tidak terlambat, terus tidak mengganggu temannya, itu seperti apa saja. Nah itu nanti menjadi keyakinan kelas. Kalimat-kalimat positif menjadi keyakinan kelas yang nanti sudah disepakati bersama, yang akhirnya nanti arahnya ke budaya positif yang harus dilakukan oleh anak-anak. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, kita tidak memberi hukuman pada anak tersebut. Kita tidak memberikan sebuah reward pada anak tersebut agar anak tersebut melakukan hal baik. Ya, tapi kita merubah bagaimana anak tersebut dengan karakter yang lebih kuat, yang tentunya lebih baik lagi. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang
solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Tujuan mulianya di situ ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Dari Gosen tahun 2004. Nah, disitulah tujuan dari restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, satu, bukan untuk menebus kesalahan, jadi tidak untuk menghukum, tidak dibikin hukuman untuk menebus kesalahannya, yaitu namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, artinya bukan hukuman yang dipaksakan. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam intrinsik siswa. Restitusi fokus pada solusi. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh. Dan yang kedelapan, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang artinya, anak yang melakukan kesalahan nanti tidak kita hukum secara terpisah, tidak kita mencarikan hukuman untuk anak itu melakukan hukuman yang berat. Namun kita berikan pemahaman-pemahaman bagaimana nantinya anak tersebut itu akan kembali ke kelompoknya, akan melakukan hal-hal baik ke kelompoknya dengan perubahan-perubahan karakter yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Oke, next one. Nah, setelah ini segitiga restitusi. Oke. Dalam segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahap. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana mengimplementasinya? Ya, next one. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Oke, next. Saya memberikan satu contoh. Melanggar peraturan sekolah. Ini ada salah satu contoh kasus di sekolah saya. Nah, itu melanggar peraturan sekolah. Dia terlambat masuk kelas. Namanya Rizal, siswa kelas 6 UPT SDN 176 Gresik. Pada hari Selasa terlihat berjalan memasuki area sekolah dengan tergesa-gesa, berlari menuju ke kelas dan sambil menundukkan kepala. Dia terlihat ketakutan karena terlambat memasuki kelas. Pada saat itu sudah menunjukkan pukul 07.15. Nanti akan ada video yang saya tayangkan terkait pengimplementasian segitiga restitusi ini dengan 3 tahap tadi. Silakan disaksikan. Halo. Bluetooth mode. Yeah.
melanggar peraturan sekolah, mengerjakan PR di dalam kelas. Dan siswa kelas 6 UPT SDN 1 Tujuan Bersih saat Pak Doni sudah berada di dalam kelas. Ia terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Pak Doni memanggilnya dan bertanya kepada dirinya sedang apa. Ternyata ia sedang mengerjakan PR-nya yang belum ia kerjakan. Pada saat itu waktu masih menunjukkan pukul maksudnya ini jam 7.15 ya. Next. Nah ini penerapan segitiga restitusi. Jadi dia beralasan rumah orangnya menjemput yang lagi sakit sehingga lupa bisa mengerjakan PR.
untuk berubah contoh kasus yang pada akhirnya nanti diselesaikan melalui CCTV restitusi. Jadi tidak perlu memberikan hukuman ya. Pada tahap 1 kita berikan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah satu contoh perkataan yang saya buat tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Doni juga pernah berbuat salah, teman-teman juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak perlu menjudge atas kesalahan dia. Kita tidak perlu memberi hukuman dengan apa yang dilakukan. Lanjut, Pak. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid menggali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa yang diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Salah satu contoh yang perkataan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang berbeda, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Ya. Oke, next. Tahap ketiga, penekanan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita? Artinya itu kesepakatan apa sih yang ada di kita, ya kan? Terus nilai universal apa yang kita sepakati? Dan kenapa kamu melanggarnya? Selanjutnya nanti seperti apa? Seperti itu. Oke. Next, Pak. Sekali kita masuk pada 5 posisi kontrol, ya. Ini acuan dari segitiga restitusi. Next. Nah, 5 posisi kontrol ini terhadap ada pemhukum, pembuat merasa bersalah, ya, teman, pemantau, dan manajer. Next. Ini salah satu contoh video penghukum. Guru yang selalu memberikan hukuman, maksudnya itu. Posisi penghukum. Bluetooth mode. Saya nggak bayangkan kalau itu Pak Rio. Sini. Kamu deh, pasti terlambat. Saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali aku jadi anak. Saya. Menghardik, informasi yang sangat tinggi. Ciri-ciri dari Kamu pilih lapangan basket 2 kali. artinya bisa. Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Oke, cukup Pak. Kakak, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Nah, itu adalah bentuk terlalu kecil. Ya, itu adalah ciri-ciri dari guru yang penghukum, yaitu di mana dengan nada tinggi menghardik, menyakiti, hukuman bisa fisik atau psikis. Namun contohnya tadi adalah fisik ya. Namun secara psikis juga ada, ya kan? Terus membentuk identitas yang gagal. Dampaknya siswa akan berontak, malah melawan. Terus siswa menyimpan dendam. Oke. Next, untuk posisi membuat merasa bersalah. Maksudnya ini, next. Maksudnya ini guru itu menjadi orang yang bagaimana si anak ini merasa bersalah gitu dengan kelakuannya. Oh, 5 apa tidak? Ya Tuhan, Nare. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah kan? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Ya. Tuh, Gusti Nare. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang
Next. ngomongnya terus. Nah, membuat merasa bersalah itu menggunakan kata tenang dan lembut, ya. Setelah itu membuat siswa menjadi anak yang gagal. Akhirnya gagal itu karena kesalahan dia tadi. Terus siswa merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Dampaknya, siswa akan merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif pada dirinya untuk dirinya. Oke, next. Ya, posisi teman. Ini bagaimana guru memberikan penjelasan atau memberikan pada anak tersebut dengan posisi yang begitu akrab. Posisi teman. Iya, gurunya bisa berkarakter. Ya. Wah, sudah jam berapa ini? Nah, pembawaannya lebih enak. Ya sayang. Selamat pagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap kencing Pada ya. akhirnya dia sadar diri yang segala bersama Iya, lain lainnya. kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Oke. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Oke. Bisa lah Bu. Akhirnya bisa Ya akrab. sudah sana masuk kelas. Gue beresin urusan absen kamu. Kamu Next ini one. ada dasar. Pada teman itu menggunakan kata ramah, bercanda, ya, membuat siswa yang tenang dan nyaman. Terus identitas yang dicapai adalah identitas yang sukses dan positif. Dampaknya membuat siswa akan tergantung pada orang lain. Gitu. Oke. Lanjut, ini yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Sebagai pemantau. Yes. Naren lagi. Namun ini pada posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa Dia kita harus menggunakan pulang? peraturannya apa? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja? Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan kamu dengan Ini yang jalan menunjukkan bahwa gurunya itu sebagai pemantau. Ya. Oke, next one. Pemantau yaitu menggunakan nada tenang, tidak emosi, tidak bercanda, atau tidak nada tinggi juga. Dan tercipta identitas yang sukses dan positif. Namun dampaknya, siswa akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai sepenuhnya, nilai kebajikan yang ditinjau. Next, ini yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini apa lagi? Posisi manajer. Orangnya masih sama, ngarep juga. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Dia sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati, apa yang harus dilakukan. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Ya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyadar alarm saya. Baik. Ada problem, ada solusi nanti. Ada orang yang kita bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Andre adalah
kasih Kalau belum sholat, Bapak akan manajer. segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu bentuk dari posisi manajer bagaimana menggunakan nada tenang, tidak emosi, tidak bercanda dan tidak nada tinggi juga. Terus tercipta identitas yang sukses dan positif. Pendidik membimbing siswa memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi ada masalah apa, solusinya gimana? Itu bukan kita yang mencari solusi, tapi anak itu sendiri. Kalau mau misalnya seperti ini, apa nanti yang kamu lakukan? Memperbaiki. Oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Dan mencari sebuah kesepakatan. Dampaknya, siswa menjadi mandiri, siswa menjadi percaya diri, siswa mampu memecahkan masalah atas inisiasi yang mereka keluarkan sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Dari kelima kontrol tadi, posisi kontrol tadi, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Jika muncul pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, masuk pada posisi kontrol apa? Ya, penghukum. Ada penghukum, ada pemantau, ya, merasa bersalah, manajer, ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Nah, itu masuk pada posisi kontrol apa yang tadi, ya. Terus, ayo lakukan demi ibu dan bapak guru. Ayo apa? Nah, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini mungkin udah SD ya. Nah, apakah kamu mau? Itu menjadi posisi utama. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti yang tadi ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, next. Wah, benar tadi bukan menjawab hukum dan ada dari Pak manajer. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah pada anak itu. Terus kamu tidak pernah melakukannya, menghukum. Seakan-akan anak itu salah terus gitu. Terus ayo lakukan demi ibu bapak, ya, dibuat senyaman mungkin saat berbicara atau ngobrol dengan anak tersebut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Kan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti yang video terakhir tadi, yaitu manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, itu masuk ke dalam juga. Oke, next. Kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan, serta kebebasan. Oke, next dari pengertiannya. Kebutuhan bertahan hidup. Semua orang kebutuhan bertahan hidup pasti butuh ya, atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Jadi kita semua membutuhkan dari kebutuhan bertahan hidup. Next, kebutuhan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan mungkin yang disayangi, dan kelompok di mana kita bergantung. Lanjut. Kebutuhan itu adalah penguasaan kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, ya. Dan mereka juga suka mengamati
selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di mana kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari senang, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Jadi semua orang membutuhkan kebutuhan hidup seperti 5 kebutuhan hidup yang tadi saya sampaikan. Terima kasih dan salam dan bahagia dari saya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru sudah menjadi anggota terkait dengan apa yang saya presentasikan. Ya, semoga saya berharap juga setelah ini saya di angkatan 10 nanti akan diikuti teman-teman di angkatan 11, 12 dan selanjutnya menjadi calon guru penggerak ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan materi apa yang saya sampaikan ini tadi. Monggo. Ya. Oh, Pak Irfan. Ada. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya melihat diseminasi yang disampaikan oleh Pak Doni, itu cukup positif bagi saya, khususnya bagi saya. Sebab di sini tadi kita membahas tentang banyak hal, baik itu budaya positif, kemudian institusi, kemudian banyak lagi, ya. Saya selaku PJOK itu tidak itu Pak, tidak jauh dari kata disiplin, bahkan institusi. Kita itu PJOK biasanya kalau di lembaga itu kayak di SMP itu kayak BK-nya atau kesiswaannya. Kita itu sebagai PJOK selalu menghadapi anak-anak yang nakal. Nah, di sini tuh saya fokus ke segitiga institusi. Segitiga institusi. Tadi kan segitiga ini kan melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, yang saya tanyakan gini Pak, ketika kita sudah melakukan 3 tahapan tadi, gitu, tetapi siswa tetap melakukan kesalahan yang itu juga, gitu. Apa yang kita lakukan Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Irfan tadi akan saya jawab langsung ya, biar nanti nggak lupa karena nanti mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Terkait dengan segitiga institusi, memang ada 3 tahap tadi: menstabilkan identitas, terus identifikasi atas kesalahan yang dilakukan, setelah itu melakukan menanyakan keyakinan. Nah, jika suatu ketika ada anak melakukan kesalahan, terus kita melaksanakan segitiga institusi tadi, dan berikutnya dia akan melakukan kesalahan lagi, itu kita ulangi lagi. Kita lakukan segitiga institusi tadi, kita panggil kesalahan apa, kesalahannya bagaimana. Jika kesalahan yang sama, jika problemnya yang sama, kita mengingatkan, loh, makanya kemarin kamu juga sudah menyampaikan kepada Pak Doni bahwasannya nanti dengan kesalahan ini solusinya seperti ini. Nah, kenapa solusinya ini tidak berjalan? Gitu. Kenapa solusinya ini tidak kamu lakukan? Sehingga satu contoh, dia terlambat sekolah. Saya menanyakan validasi identitas. Dia bilang terlambat sekolah dan sebagainya. Saya menanyakan identifikasi kesalahannya. Dia bilang karena kesiangan, mungkin seperti salah satu contoh saya tadi itu karena dia melihat atau mengikuti majelis sholawat, dan berikutnya saya menanyakan keyakinan dan solusinya apa. Nah, jika dia melakukan kesalahan yang sama, itu kan saya ulangi dan saya pertanyakan, solusi yang kemarin kamu sampaikan kepada Doni kenapa tidak dilakukan? Kenapa kamu tetap membuat kesalahan? Pasti dia punya alasan. Alasannya apa? Begini. Itu
kita lakukan terus menerus. Artinya apa? Kita menebalkan suatu problem dan solusi sehingga itu melekat pada anak dan nantinya akan menjadi budaya positif yang akan dilakukan anak tersebut seperti itu. Oke. Bagaimana? Ada tambahan? Cukup. Oke, terima kasih. Ya, dan untuk yang lain. Intinya kalau tidak ada perubahan untuk anak itu, gurunya tetap melakukan tadi 3 tahap tadi. Iya. Terus melakukannya. Terus masukin. Meskipun anaknya tetap Tetap. Pada dasarnya nanti anak itu juga akan, aduh, aku ini karimane. Besok kalau saya tinggal lagi, ketemu Pak Rio lagi, ditanya lagi, kenapa kesalahan lagi, gitu. Nah, dan tentunya juga nanti ada solusi juga dari Pak Rio Bogor. Mari kamu solusi seperti ini tidak jalan. Bagaimana kalau kita baik Pak Doni, kalau Pak Rio solusinya seperti ini? Tapi harus nanti kamu harus ngaji, harus bisa. Berarti intinya di sini itu tidak boleh menghukum anak, tapi Jangan dengan hukum anak. menggunakan konsekuensi. Ya, restitusi tadi. Jadi gini Pak, akhirnya nanti memunculkan anak itu merasa bersalah. Terus anak juga memecahkan solusinya. Terus anak itu akan, oh iya, kemarin kan sudah dibilangin Pak Rio seperti ini, solusinya seperti itu. Tapi kalau dihukum, misal kita orang olahraga banyak, hukuman pasti kan ke fisik. Yang terlambat tadi anak SSB suka lari, telat. Kamu terlambat, lari, mengelilingi lapangan 5 kali, enteng, pasti gitu Pak, karena dia sudah terbiasa dengan fisik gitu. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada? Oh, benar nih, Baik, terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doni mengenai posisi-posisi itu yang saya tanyakan, saya kan kebetulan di lembaga SD. Dari kelima posisi tadi untuk SD, menurut Pak Doni yang lebih pasif yang mana? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dari kelima posisi kontrol tadi, ya, yang paling pas di tingkat sekolah dasar menurut saya dan mungkin pasti banyak teman-teman yang setuju adalah di manajer. Ya, kenapa? Karena di situ nanti kita secara statement atau pembicaraan secara intonasi pun tidak terlalu menggunakan intonasi yang tinggi. Satu, tidak menghardik, ya kan? Kita bicara dengan nada yang rendah, dengan baik-baik, menanyakan kesalahannya apa, ya kan? Terus kenapa kamu melakukan kesalahan? Kita mencarikan solusi-solusinya, dan itu bukan kita aja yang mencarikan solusinya. Kita juga istilahnya seperti segala institusi tadi, kita memberikan feedback apa nanti yang kalian lakukan agar kesalahan ini tidak terulang. Apa yang kalian laksanakan nanti biar nanti ini tidak diulangi lagi. Dan saya yakin hal-hal seperti itu jika kita praktekkan ke anak yang paling kecil lah, anak kelas 1 sekolah dasar, pasti dia bisa menjawab. Besok nggak boleh berangkat sekolah boleh telat ya. Iya. Kalau nggak berangkat, kalau sekolahnya nggak telat gimana? Pasti dia bangun pagi bu, ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Gimana? Sudah cukup. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup? Lain? Oke. Oke, siap. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru terkait tentang diseminasi budaya positif dari saya dan Novianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.